Masa lalu yang buruk pun bisa menciptakan masa depan yang cemerlang. Oprah Gail Winfrey lahir di Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat pada 29 Januari 1954 dari keluarga broken home. Nama Oprah sesungguhnya berawal dari sebuah kesalahan. Orang tuanya ingin menamainya Orpah sesuai dengan nama yang disebut di Alkitab, tetapi bidan yang mencatat kelahirannya salah mengeja, sehingga namanya menjadi Oprah. Siapa sangka dengan nama itu ia kelak dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Masa lalu Oprah Winfrey bisa dibilang cukup buruk. Saat ia kecil, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya tak memiliki pekerjaan, sehingga Oprah hidup bersama neneknya. Waktu Oprah berusia 6 tahun, ibunya mendapat pekerjaan sebagai pembantu di Milwaukee, Wisconsin dan mengambil Oprah kembali dari neneknya. Oprah pun pindah ke Milwaukee. Kehidupan pada masa itu berjalan dengan keras bagi Oprah yang masih belia. Ia dan ibunya tinggal di sebuah kamar yang sempit bersama dua saudara tirinya. Ibunya bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi ketiga anaknya. Ia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam untuk bekerja setiap hari, nyaris tak ada waktu bagi anak-anaknya. Pada usia 9 tahun, Oprah mengalami pelecehan seksual oleh sepupunya yang berusia 19 tahun. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Sepupunya itu ditugasi oleh sang ibu untuk mengawasi anak-anaknya selama ia bekerja. Oprah tidak menceritakan pelecehan seksual yang ia alami kepada siapapun, karena ia merasa itu adalah kesalahannya. Pada usia 14 tahun, Oprah hamil, usia yang sangat belia untuk mengandung. Bayinya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Oprah pun tumbuh menjadi pribadi yang bengal dan gemar memberontak. Ia sering kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibunya. Saat itulah, ibunya merasa tak mampu lagi mendidik dan merawat si anak, sehingga mengirimkan Oprah untuk tinggal bersama ayahnya. Ayah Oprah, Vernon Winfrey, adalah seorang tentara yang keras dan tegas. Vernon telah menikah dengan Zelma, salah satu anggota terhormat masyarakat tenis. Oprah sangat takut kepada sang ayah. Ia pun lambat laun mengubah perangainya karena segan kepada ayah dan ibu tirinya. Di bawah didikan Vernon, Oprah menerima didikan yang penuh disiplin. Vernon tak bisa menerima nilai C di mata pelajaran. Vernon berpesan kepada Oprah agar mengubah semua nilainya menjadi nilai A, karena hanya nilai A yang bisa diterima oleh Vernon. Vernon yang mewajibkan Oprah membaca buku setiap hari dan menuliskan resum atas hasil bacaannya itu. Tak ada yang bisa dilakukan Oprah kecuali menuruti sang ayah. Awalnya Oprah membenci kehidupannya bersama sang ayah. Namun, lama-kelamaan, ia mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan yang diberikan sang ayah kepada dirinya. Ia memang membutuhkan kedisiplinan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karakter ayahnya yang tegas, disiplin, dan selalu ingin maju meresap ke dalam diri Oprah. Pelan-pelan, Oprah mulai memperbaiki hidupnya. Nilainya selama SMA terus membaik. Ia menjadi lebih mudah bergaul dan populer di sekolah karena kecerdasannya. Ia bahkan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Tennessee State University. Pada usia 16 tahun, ia mulai aktif di gereja sebagai pembicara. Pada usia 17 tahun, ia memperoleh pekerjaan pertamanya sebagai penyiar di stasiun radio lokal. Gajinya saat itu sebesar $100 per pekan, jumlah yang terbilang cukup besar kala itu. 2 tahun kemudian, sebuah stasiun televisi lokal di Nashville merekrutnya untuk menjadi wartawan dan pembaca berita. Ia menjadi warna kulit hitam pertama yang berhasil menjadi pembawa berita selama berusia 20 tahun. Pada tahun 1976,
Oprah mulai menjadi pembawa acara TV di Baltimore dan terlibat dalam sebuah acara gelar wicara. Di tempat ini, Oprah Winfrey kembali mengalami pelecehan seksual. Ia bahkan dipecat dari perusahaan ini setelah 8 bulan bekerja karena dianggap memiliki penampilan yang terlalu buruk sebagai pembawa acara. Peristiwa buruk tak lantas membuat Oprah terpuruk. Didikan keras sang ayah membuat Oprah selalu mencari cara untuk bangkit setelah terjatuh. Semangatnya untuk bangkit tak sia-sia, ia kemudian ditawari pekerjaan untuk mengurus acara The Morning Talk Show M. Chicago. Oprah langsung mengiyakan. Acara yang tadinya dianggap tidak menarik itu berubah menjadi memiliki banyak penggemar setelah dibawakan oleh Oprah. Setahun kemudian, acara itu berubah nama menjadi The Oprah Winfrey Show pada tahun 1986. Gelar wicara itu terus menanjak kepopulerannya, mengerek nama Oprah ikut naik ke atas. Gelar wicara tersebut menjadi program gelar wicara dengan rating tertinggi sepanjang sejarah pertelevisian. Oprah menjadi ratu gelar wicara di 120 kota besar di seluruh Amerika Serikat, lalu dunia. Acara milik Oprah itu ditonton 48 juta orang setiap pekannya dan disiarkan ke 126 negara. Setelah itu, Oprah tampil di mana-mana. Ia bermain di film, seri televisi, dan drama. Oprah yang tadinya gadis miskin dari keluarga broken home, kini berubah menjadi miliarder. Ia memiliki majalah sendiri, membangun stasiun radio, bahkan merilis saluran kabel berbayar bernama The Oprah Winfrey Network. Ia juga memiliki rumah amal pribadi. Pada tahun 2006, majalah Time memasukkannya ke dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Ia juga telah mendapatkan berbagai medali penghargaan atas jasanya di bidang kemanusiaan dari pemerintah Amerika Serikat dan PBB. Sebelumnya, Newsweek menyematkan julukan Most Important Person in Books and Media pada dirinya tahun 1997. Ada banyak sekali penghargaan yang ia terima. Kehidupan Oprah begitu cemerlang sehingga orang-orang sering lupa bahwa ia dulu memiliki masa lalu yang kelam. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.